Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi kalkulus. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Axelia Rasyalopa dengan nomor induk mahasiswa 202444500334 dari kelas R1F Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Nah, kalau kalian tahu, dalam sejarah manusia, bilangan ini sudah muncul sejak pertama manusia ada, ya meskipun belum disimpulkan seperti simbol yang dikenal sekarang. Nah, ada juga tujuan utama dari adanya sistem bilangan ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia apa aja sih? Yang pertama, yaitu untuk menghitung dan juga mengukur. Selanjutnya kita akan mulai ke materi utama, yaitu sistem bilangan real. Sistem bilangan real ini sebenarnya kita sudah pelajari bahkan dari tingkat sekolah dasar ya. Nah, di sini ada sebagai contoh himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang kita tandai dengan titik-titik. Bilangan ini adalah bilangan yang secara alami kita butuhkan dalam sehari-hari, apapun pekerjaan kita sekarang ataupun nantinya. Bilangan ini akan kita sebut dengan bilangan asli atau natural yang ditandai dengan simbol N. Nah, sekarang kita punya sebuah himpunan bilangan yang disebut himpunan bilangan asli. Kita tahu bahwa bilangan asli yang dijumlahkan dengan bilangan asli akan menghasilkan bilangan asli lainnya, seperti 2 ditambah 4 menjadi 6, di mana 6 ini merupakan bilangan asli. Tetapi bagaimana dengan pengurangannya? Bilangan asli dengan bilangan asli lainnya bisa saja tidak menghasilkan bilangan asli. Contohnya 4 dikurangi 6, di mana hasilnya adalah min 2 yang merupakan bukan himpunan bilangan asli. Sehingga kita butuh sistem bilangan yang lebih besar, yaitu bilangan bulat, di mana bilangan bulat ini diberi simbol dengan Z. Himpunan bilangan bulat ini berisi bilangan asli berikut dengan 0 dan juga bilangan negatifnya. Nah, jadi sekarang kita punya himpunan yang lebih besar lagi dari bilangan asli, yaitu himpunan bilangan bulat. Nah, kan kita sudah lihat sekarang, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat hasilnya akan tetap bilangan bulat. Tetapi bagaimana dengan pembagian bilangan bulat? Apakah hasilnya juga bilangan bulat? Oh, tentu kita tidak tahu. Maka dari itu, untuk menghasilkan himpunan bilangan lebih besar lagi, akan kita sebut dengan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini adalah pembagian antara dua bilangan dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak bernilai 0. Nah, contohnya seperti 2/4 dan 7/8. Bahkan, bilangan bulat sendiri adalah bilangan rasional, seperti 4. Apakah angka 4 bilangan rasional? Jawabannya iya, karena 4 ini bisa dinyatakan dengan 4/1, sehingga ini bisa dikategorikan dengan bilangan rasional. Nah, sekarang bagaimana dengan bilangan desimal seperti misalnya 0,28? Apakah bisa dikatakan sebagai bilangan rasional? Oh, tentu bisa, karena 0,28 ini bisa dinyatakan sebagai 28/100, di mana tentu saja bisa dikatakan sebagai bilangan rasional karena merupakan sebuah pembagian. Tapi tidak semua bilangan desimal ini bisa dikatakan sebagai bilangan rasional, seperti contoh 0,77 dan sebagainya. Untuk menghitungnya, kita perlu membuatnya menjadi pembagian terlebih dahulu. Nah, berikut adalah cara menyelesaikannya. Bisa kita misal 0,77 ini sebagai A, lalu bisa kita kalikan dengan 10, maka kita punya 7,777. Itu adalah 10A. Maka kalau kita kurangkan, akan menghasilkan 7 di sisi kanan sama dengan 9A. Sehingga A bisa dinyatakan sebagai 7/9. Nah, karena A bisa dinyatakan dalam pembagian bilangan bulat, maka 0,77 ini adalah bilangan rasional. Nah, ada nih keunikan dari bilangan rasional ini. Misalnya, kita punya dua buah bilangan rasional.
1 dan 2, maka di antara kedua bilangan ini kita memiliki bilangan rasional lain, yaitu 3 per 2, yang bisa kita hitung sebagai 1 ditambah 2 dibagi 2. Nah, bisa kita perhatikan bahwa berapapun kecilnya atau dekatnya dua buah bilangan rasional ini, selalu kita dapatkan bilangan rasional lain dengan cara A ditambah B dibagi 2. Dan ini memberi pengertian bahwa bilangan rasional itu tidak seperti bilangan bulat yang jarang-jarang, tetapi bilangan rasional ini seperti sangat rapat sekali. Di antara bilangan rasional lain, selalu ada bilangan rasional. Dan itu adalah penyebab selama beberapa lama manusia berpikir bahwa semua bilangan adalah bilangan rasional. Hal ini terbukti salah karena Pythagoras menemukan sebuah teorema yang sangat bagus, di mana teorema ini berkata bahwa sebuah siku-siku dengan panjang A dan B-nya 1, maka berapa C-nya? Maka kita hitung dengan rumus Pythagoras, di mana 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Maka bisa kita tentukan hasilnya C sama dengan akar 2. Nah, akar 2 ini berapa? Kalau kita desimalkan, maka hasilnya adalah 1,41413 dan seterusnya. Nah, apakah bilangan ini bisa dinyatakan dengan bilangan bulat? Secara sistematis, kita tidak bisa menjadikan bilangan ini sebagai bilangan bulat. Nah, maka akar 2 ini bukanlah bilangan rasional, ya. Nah, bilangan-bilangan yang bukan bilangan rasional ini kita sebut dengan bilangan irasional, yang disimbolkan dengan key complement. Bilangan rasional ini adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pembagian dua buah bilangan bulat. Contohnya, bilangan rasional akar 2, akar 5, fi, dan bilangan lain yang tidak bisa dinyatakan dengan pembagian bilangan bulat. Nah, bilangan-bilangan gabungan antara bilangan rasional dan irasional ini kita sebut dengan bilangan real. Seperti ini ya, kalau kita gambarkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semua bilangan adalah bilangan real, baik itu bulat, pecahan, desimal, maupun bilangan irasional, seperti pi, itu adalah bilangan real. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ada bilangan selain bilangan real? Jawabannya ada. Bilangan itu disebut bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner ini adalah semua bilangan akar bilangan negatif, seperti contoh akar min 8. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Nah, seperti ada contoh. X2 dikurangi 9 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah kurang lebih 3, di mana 3 ini merupakan sebuah bilangan rasional. Berikutnya ada X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Hasilnya adalah plus minus akar min 1. Nah, akar min 1 ini bukan merupakan bilangan rasional maupun irasional. Maka, akar min 1 ini adalah bilangan imajiner yang kita beri tanda atau simbol I. Nah, berikut adalah contoh soal mengenai sistem bilangan real. Nah, contoh nomor 1, jika A dan B adalah bilangan real yang memenuhi A tambah B sama dengan 3 dan A pangkat 2 ditambah AB sama dengan 7, maka nilai A adalah, maka kita jawab A pangkat 2 ditambah B sama dengan 8. Lalu kita faktorisasikan menjadi A dalam kurung A tambah B sama dengan 7, di mana A tambah B ini adalah 3, maka A dikali 3 sama dengan 7, maka A sama dengan 7/3. Nah, contoh soal nomor 2, yaitu bilangan mutlak 2x dikurangi 5 lebih kecil dari 3, maka kita jawab di mana x
lebih kecil sama dengan A dan A lebih besar dari 0. Maka kita jawab dengan cara min A lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari A. Jadi min 3 lebih kecil dari 2X min 5 lebih kecil dari 3. Lalu 5 dikurangi 3 lebih kecil dari 2X lebih kecil dari 3 tambah 5. Maka hasilnya adalah himpunan 1,4. Kalau kita gambarkan seperti ini, itu adalah contoh soal mengenai sistem bilangan real. Sekian video kali ini, terima kasih.